Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini Ibu akan belajar tentang menerapkan prinsip-prinsip praktek profesional dalam bekerja. Sebelum kita mulai materi pagi ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian etika. Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Pengertian profesional adalah seseorang yang menjalani profesi atau pekerjaan purna waktu yang menjadikannya sumber kehidupan dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan keahlian tingkat tinggi. Nah, etika profesi akuntan itu sendiri artinya sikap etis ketika menjalankan pekerjaan dalam bidang akuntansi. Ada 8 prinsip etika profesi akuntan, yaitu yang pertama, kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Yang kedua, kerahasiaan, artinya mencegah mengungkapkan informasi rahasia kecuali dituntut oleh kewajiban legal atau hukum untuk mengungkapkannya. Integritas, artinya seorang akuntan harus menghindari konflik kepentingan dan juga menghindari aktivitas yang bisa meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab. Keempat, objektivitas, artinya seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Next, yang kelima adalah tanggung jawab profesi. Artinya, seorang akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Keenam, perilaku kepentingan publik. Artinya, seorang akuntan harus senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Artinya, seorang akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi seorang akuntan. Yang 8 adalah standar teknis, artinya seorang akuntan dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Next, faktor internal dan eksternal. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang akuntan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internal itu artinya faktor yang berasal dalam diri akuntan itu sendiri, yaitu seperti sikap profesionalismenya, moral, dan sebagainya. Nah, faktor eksternalnya yaitu faktor atau aspek yang dipengaruhi oleh luar dirinya, seperti misalnya seorang akuntan mendapatkan tekanan untuk berbuat curang dari manajer atau pemberi kerja, atau yang kedua mendapatkan tekanan dari rekan kerja, atau yang ketiga mendapatkan tekanan untuk bekerja sama antar pemilik perusahaan atau pajak atau pihak pajak untuk membuat laporan keuangannya tidak benar. Yang keempat, mendapatkan tekanan dari kreditur dan manajer. Yang kelima, mendapatkan tekanan dari pihak lain seperti polisi, wartawan, atau jaksa sehingga membuat kinerja seorang akuntan atau teknisi akuntansi akan melakukan tidak objektivitas atau melakukan kecurangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pedoman dan prosedur kerja.
Pedoman kerja adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh dari pedoman kerja misalnya membuat tata ruang kantor agar bisa nyaman dan bekerja secara efektif, atau dengan memberikan pedoman kerja sebagai seorang staf accounting, uraian tugasnya seperti apa, seorang manajer accounting, uraian tugasnya seperti apa, itu disebut dengan pedoman kerja, standar tertulis untuk menggerakkan suatu kelompok mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah tentang prosedur kerja. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan, tahap demi tahap, serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Atau dengan kata lain, biasa kita kenal dengan SOP, Standar Operasional Prosedur. Contohnya yaitu misalnya prosedur kerja dalam hal memakai APD atau alat pelindung kerja, atau misalnya prosedur kerja menyalahkan PC dan sebagainya. Ada tahapan-tahapan atau tata kerja yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga adalah aturan kerja. Aturan kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang memuat hal-hal umum mengenai perilaku di dalam pekerjaan. Contohnya, misalnya aturan kerjanya karyawan harus masuk mulai dari jam pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Pekerja harus menggunakan baju atau seragam kerja yang sudah ditentukan oleh aturan perusahaan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan aturan kerja. Oke, next. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengelola informasi. Sebelumnya kita belajar tentang pengertian informasi itu sendiri, yaitu informasi adalah hasil dari pengolahan data yang diorganisasi menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pihak yang menerimanya, serta menggambarkan suatu kejadian yang nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Karakteristik informasi ada 4, yaitu pertama, informasi harus berhubungan dengan informasi sebelumnya, jadi saling berhubungan. Yang kedua, informasi harus akurat dan jelas tentunya ya. Yang ketiga, harus ada ketika dibutuhkan, jadi informasi itu mudah diakses saat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Yang keempat adalah relevan, sesuai dengan kenyataan. Next, selanjutnya kita belajar tentang pengolahan informasi. Ada 3 langkah untuk mengelola informasi. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi. Yang kedua, cara menyimpan informasi dengan rapi. Dan yang ketiga, melakukan pemrosesan informasi sehingga mudah diakses dan mudah digunakan, mudah dipahami oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya kita belajar tentang perencanaan dan efisiensi kerja. Perencanaan adalah berpikir ke depan mengenai jalannya kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan segala faktor yang terkait dan ditujukan kepada sasaran tertentu dan terukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Syarat perencanaan kerja yaitu yang pertama, menentukan tujuan, yang kedua, menetapkan kegiatan yang akan dilakukan, yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mewujudkan. Yang keempat adalah pengaturan pelaksanaan. Nah, ini perencanaan sangat penting ya dalam bekerja. Supaya hasilnya maksimal, maka perlu kita melakukan perencanaan. Berikutnya kita akan belajar tentang mengelola kompetensi personal seorang karyawan. Arti kompetensi itu sendiri adalah kemampuan seseorang yang mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada 3 jenis kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi utama,
yaitu sebuah kompetensi yang didefinisikan sebagai kemampuan internal yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis. Yang kedua, threshold competition, artinya karakteristik setiap pemegang pekerjaan sehingga bisa melakukan pekerjaan secara efektif, tetapi tidak dapat digunakan seseorang untuk berkinerja tinggi, rata-rata, atau rendah. Yang ketiga, diferensial kompetensi, yaitu karakteristik yang membedakan individu satu dengan individu yang lain dalam berkinerja. Bagaimana cara mengelola kompetensi personal? Yaitu yang pertama, mengelola kompetensi personal berarti kepandaian seseorang untuk mengelola kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya dengan prestasi kerja serta sikap yang baik sehingga dapat memuaskan pemberi kerja dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Mengelola kompetensi personal dapat dilakukan dengan cara menjaga kepribadian dan presentasi diri, menambah kemampuan dengan pelatihan pendidikan, serta pengembangan karirnya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita tentang prinsip-prinsip profesional dalam bekerja. Terima kasih, jadilah pembelajar sejati dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.